Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan di dalam hidup kita, untuk anugerah pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dan mulia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita di sepanjang hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pujian dan syukur bagimu Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa. Engkau memberkati kami, melindungi dan menyertai kehidupan kami senantiasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami, memberi kami kekuatan dalam menjalani kehidupan kami, dalam setiap permasalahan, dalam setiap pergumulan, bahkan tantangan yang kami hadapi Engkau selalu ada. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk waktu yang berharga yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan persiapkan kami, Tuhan tolong kami, Tuhan urapi hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama Kristus Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau Yesus. Inilah doa kami dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus adalah pemulihan Allah atas umatnya, di dalam kitab Zakaria. Arti nama Zakaria yakni Tuhan Allah mengingat. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang bersama dengan Nabi Hagai di dalam pembangunan kembali bait suci pada zaman Zerubabel. Nabi Zakaria mendorong kaum Yahudi sisa agar melanjutkan pembangunan kembali bait suci dan bertekun hingga tugas itu selesai, dan Allah memberikan janji keselamatan bagi bangsa Israel. Keselamatan yang Allah janjikan yaitu pemulihan dan pertobatan bagi umat pilihannya terlihat dalam suatu nubuat yang menakjubkan. Allah meramalkan bahwa bangsa Israel akan meratapi Allah sendiri. Dia yang telah mereka tikam dalam Zakaria 12 ayat 10. Bangsa Israel akan meratapi dosa-dosa pelanggaran yang diperbuat yang mengecewakan hati Allah. Janji keselamatan akan digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah Tuhan yang akan memberikan pemulihan bagi umatnya, umat yang dikasihinya. Pada hari itu, suatu sumber air pembasuhan dosa akan terbuka bagi keluarga Daud. Dalam kitab Zakaria 13 ayat 1, Israel akan mengatakan, Tuhan adalah Allahku. Dalam kitab Zakaria 13 ayat ke-9. Dan Mesias akan memerintah sebagai raja atas Yerusalem. Kita boleh lihat di dalam Zakaria 14 ayat 1 sampai 21, dan sekaligus memberikan pemulihan bagi umatnya, pulih dari kebejatan dan kejahatan manusia itu. Zakaria bernubuat tentang kematian Yesus yang mendamaikan Allah dengan umat manusia, yang pada akhir zaman akan membuat orang Israel meratap, bertobat dan diselamatkan. Dalam kitab Zakaria 12 ayat 10, Zakaria 13 ayat 9, dan Roma 11 ayat 25 sampai 27. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, bagaimana nubuat Zakaria tentang pemulihan dari Yesus Kristus? Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Zakaria akan pemulihan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yakni Tuhan Yesus akan mencurahkan darahnya, menebus dosa manusia, dan mengangkat manusia yang berada di dalam kuasa dosa kepada hidup. Pemulihan yang Tuhan Yesus berikan kepada manusia adalah Yesus sendiri memberikan hidupnya bagi pemulihan dosa-dosa manusia. Kita boleh lihat di dalam Zakaria 9 ayat 11, beginilah firman Tuhan, mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan Tuhan Yesus memulihkan manusia? Tuhan Yesus memulihkan manusia artinya adalah
Tuhan Yesus mengembalikan, menyembuhkan, dan memperbarui kehidupan manusia yang sudah rusak oleh dosa yang keji di hadapan Allah. Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, manusia yang rusak hati nuraninya dikembalikan kepada keadaan semula, yang artinya manusia pada mulanya diciptakan dengan sempurna, tiada noda dan celah. Inilah tujuan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, memulihkan manusia, mengembalikan manusia kepada mulanya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dialami Tuhan Yesus Kristus ketika Dia memulihkan manusia yang berdosa? Yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika Dia memulihkan umat manusia, yakni Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Kita boleh lihat di dalam Matius 17 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Penderitaan yang Tuhan Yesus alami adalah Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang yang dikasihinya. Sekalipun Tuhan Yesus ditolak, Tuhan Yesus tidak benci kepada mereka. Tetapi dengan kasih-Nya yang besar, Tuhan Yesus menantikan orang-orang yang berdosa itu datang kepada Tuhan Yesus, sumber kebenaran. Tuhan Yesus difitnah. Orang-orang yang dikasihinya mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Tetapi kebenarannya, Tuhan Yesus tidak mengajarkan ajaran yang sesat, melainkan mengajarkan kebenaran yang berasal daripada Bapa di sorga. Tuhan Yesus diusir. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran di bait suci kepada orang-orang yang dikasihinya, Tuhan Yesus diusir oleh banyak orang. Bahkan Tuhan Yesus hampir dilemparkan ke jurang. Tetapi Tuhan Yesus tidak membenci mereka, melainkan Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Karena manusia itu akan binasa jika tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus juga disiksa. Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang amat dalam ketika Tuhan Yesus menyatakan pemulihan bagi umat Allah. Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus ditampar, Tuhan Yesus dipukul, diludahi, bahkan diolok-olok. Tetapi Tuhan Yesus tidak sedikit pun marah kepada orang-orang yang memperlakukan Yesus dengan sangat jahat. Tuhan Yesus tetap mengasihi manusia itu. Terlihat ketika Tuhan Yesus berdoa bagi orang-orang yang menyiksanya, supaya Bapa di sorga mengampuni mereka. Di antara kita, siapakah yang mampu berdoa memohon pengampunan dan berkat bagi orang yang sudah menyakiti kita? Tetapi kebanyakan di kalangan manusia ketika disakiti akan mengutuki ataupun mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah bagi orang yang menyakiti hatinya. Sadarkah kita bahwa kita hanyalah manusia berdosa yang tak lain yang terbuat dari debu tanah? Layakkah kita marah bagi mereka yang menyakiti kita? Layakkah kita membenci mereka? Layakkah kita membalasnya? Tidak layak. Tuhan Yesus Kristus saja sudah Allah, Raja di atas segala raja, tidak sama sekali marah kepada orang-orang yang menolaknya, bahkan yang menyiksanya. Melainkan Tuhan Yesus mengasihi manusia itu dengan sangat dalam, sebab manusia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Sebagai orang yang sudah mendapatkan pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka harus mampu meneladani Yesus Kristus, sang teladan yang sempurna dan yang ajaib. Dan yang menjadi kesimpulan di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini adalah, yang pertama, hanya Tuhan Yesus satu-satunya pemulih umat Allah yang sempurna. Yang kedua, menunjukkan sikap seorang yang sudah dipulihkan, yakni mengasihi yang lain, mengampuni kesalahan orang lain. Yang ketiga, Tuhan Yesus menanggung penderitaan ketika Dia memulihkan manusia yang berdosa. Memang akan terasa sulit dan sakit, tetapi bagi Tuhan Allah tidak ada yang sulit. Demikian pendalaman Alkitab kita. Kiranya kita dapat melakukannya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang sangat baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa
Engkau Yesus Kristus yang memberikan pemulihan bagi kami, dan ketika Engkau memberikan pemulihan itu, penderitaanlah yang Engkau alami, tetapi Engkau tidak membenci, tidak marah, bahkan tidak murka kepada orang yang menolak Engkau, tidak murka kepada orang yang menyiksa Engkau, tetapi Engkau mengasihi. Tuhan Yesus, sungguh teladan yang begitu sempurna yang Engkau berikan bagi kami. Sungguh Engkau adalah contoh yang harus kami ikuti, yang harus kami teladani dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, tolong kami untuk boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami untuk mendoakan mereka. Tolong kami untuk mengampuni mereka ketika mereka menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami tahu Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami, mengingatkan kami dan mengajari kami akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, termulialah Engkau untuk selamanya. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikian pendalaman Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Semoga kita dapat melakukan dan mengerjakannya, bahkan setiap aktivitas pekerjaan dan pelayanan kita. Tuhan Yesus Kristus yang memberkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.